Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sobat insiders. Jadi di video kali ini admin akan kembali membagikan info tentang daftar HP murah spek dewa harga 500 ribuan terbaik selama tahun 2021 versi Gadget Insight. Nah, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya tentang HP 500 ribuan terbaik, kalian bisa langsung aja cek link videonya di deskripsi di bawah ya guys ya. Oke, daripada kalian tambah penasaran, mending langsung aja kita bahas daftar 5 HP tersebut. Di posisi pertama ada Polytron Zap 6. Nah, ponsel yang kini bisa kalian dapetin dengan harga hanya 500 ribuan ini punya spesifikasi yang lumayan untuk harga segitu. Contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset MediaTek MT6735A yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 2GB dan 16GB sebagai internal storage-nya, yang pastinya bisa kalian ekspansi menggunakan microSD. Selanjutnya beranjak ke bagian desain. Untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 8 megapiksel plus 5 megapiksel. Terakhir untuk ketahanan penggunaan. Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2150 mAh nih guys. Gimana dengan harga 500 ribuan tersebut serta jaringan 4G LTE, apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Di posisi selanjutnya ada HP legend asal Sony, yakni lewat Sony Z4. Ponsel yang kini bisa kalian beli dengan harga mulai 500 ribuan ini juga membawa spesifikasi yang keren banget guys. Dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset tinggi Snapdragon 820 yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,2 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 1080 alias Full HD. Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 19 megapiksel plus 13 megapiksel sebagai selfie kamera depannya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan nih, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2950 mAh. Nah gimana guys dengan harga mulai 500 ribuan dan pastinya sudah tersedia jaringan 4G LTE serta NFC nih? Apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Di posisi berikutnya ada dari brand Xiaomi lewat Xiaomi Redmi 5A. Nah, ponsel yang dulunya dibanderol di harga mulai sejutaan saat awal perilisannya ini bisa kalian dapetin dengan harga mulai 500 ribuan kini ya guys. Nah, dengan harga segitu, spesifikasi yang dibawanya pun udah cukup lah guys untuk kalian gunakan di tahun 2021 ini. Contohnya dari segi dapur pacu, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan dapur pacu Snapdragon 425. Dengan CPU quad-core yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 2GB atau 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya. Beralih ke bagian desain, untuk bagian depan terbalut layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD, sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13 plus 5 megapiksel lainnya sebagai selfie kamera depannya guys. Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 3000 mAh yang mungkin udah cukup ya guys ya untuk tahun 2021 ini. Tapi gimana guys dengan harga 500 ribu tersebut, apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, di posisi berikutnya ada
ponsel asal brand tanah air yakni Polytron dengan tipe Polytron T8. Nah, ponsel yang menjadi salah satu ponsel asal Indonesia ini dibanderol di harga yang cukup murah yakni 500 ribuan aja guys. Ponsel ini sendiri membahas spesifikasi diantaranya dari segi dapur pacu, ditopang dengan prosesor CPU octa-core berkecepatan 1,3 GHz yang berpadu bersama RAM berkapasitas 2 GB plus 16 GB sebagai internal storage-nya yang dapat diekspansi menggunakan kartu micro SD hingga 32 GB. Sementara untuk bagian jaringannya sendiri, ponsel ini sudah mendukung dual SIM 4G LTE ya guys ya, jadi udah aman banget. Beralih ke bagian desain, Polytron T8 membawa balutan layar seluas 5,5 inch dengan panel IPS LCD beresolusi HD. Ini ponsel sendiri sudah dibekali dengan baterai berkapasitas 3000 mAh serta 13 plus 5 megapiksel sebagai kamera utamanya guys. Gimana guys? Kalau kalian berminat, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Oke, di urutan selanjutnya ada dari brand Fujitsu F05J. Ponsel Fujitsu ada ponsel asal brand tanah air, yakni apalagi kalau bukan Evercross Gen Pro XS50. Nah, ponsel yang bisa kalian dapetin dengan harga mulai 600 ribuan ini punya kelebihan untuk kelas harganya guys. Contohnya dari spesifikasinya. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset MediaTek MT6737 quad-core 1,25 GHz yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 3 GB dan 32 GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara di bagian belakangnya terdapat paduan dual kamera dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel lainnya sebagai kamera pendukung. Terakhir untuk ketahanan penggunaan. Ini ponsel sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2650 mAh yang mungkin masih kurang ya guys ya untuk tahun 2021 ini. Tapi gimana guys dengan harga 600 ribuan tersebut? Dan yang tak kalah penting, ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 4G. Apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Di urutan selanjutnya ada ponsel yang punya spesifikasi lumayan juga nih guys. Ini berasal dari brand Kensinda lewat Kenmobile V7. Nah, ponsel yang punya bandrol harga 600 ribuan juga ini memiliki spesifikasi yang cukup untuk kelas harga tersebut. Dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset MediaTek MT6737T plus CPU quad-core berkekuatan 1,5 GHz yang dipadukan dengan kapasitas memori RAM 3 GB dan 32 GB sebagai internal storage-nya yang dapat kalian ekspansi menggunakan micro SD up to 128 GB. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya terdapat single kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel plus 8 megapiksel sebagai selfie kamera depannya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri
sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2250 mAh yang mungkin masih kurang ya guys ya untuk tahun 2021 ini. Tapi gimana dengan harga 600 ribuan guys? Apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini, karena ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 4G LTE. Di urutan selanjutnya ada ponsel yang punya spesifikasi lumayan banget guys, yakni dari brand Oppo lewat ponsel kawakannya yakni Oppo A57. Ponsel yang kini punya bandrol harga mulai 700 ribuan ini membawa spesifikasi yang cukup untuk kelas harga tersebut. Nah, dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 435 yang dipadukan dengan kapasitas RAM 3GB dan internal storage 32GB yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD pastinya guys. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,2 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD yang terproteksi kaca Corning Gorilla Glass 4. Sementara di bagian belakangnya terdapat single kamera dengan resolusi kamera utama sebesar 13 MP dan 16 MP lainnya sebagai selfie kameranya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan nih. Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2900 mAh yang udah cukup lah guys ya untuk kelas harga tersebut. Gimana menurut kalian guys dengan harga 700 ribuan? Apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Di urutan selanjutnya ada Redmi Note 3. Nah, ponsel yang kini dibanderol mulai harga 500 ribuan ini juga punya kapasitas RAM 3GB ya guys ya. Dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditanamkan dengan dapur pacu pabrikan Snapdragon 650 yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya, yang pastinya masih bisa kalian ekspansi menggunakan microSD. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 5,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 1080 alias Full HD. Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 16 MP. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 4050 mAh yang udah cukup untuk kelas harga tersebut lah pastinya guys. Tapi gimana guys, apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Di posisi selanjutnya ada legend Vivo yakni Vivo Y66. Ponsel yang kini bisa kalian dapetin dengan harga mulai 700 sampai 800 ribuan ini juga membawa spesifikasi yang cukup guys. Dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan dapur pacu Snapdragon 430 dengan paduan kapasitas memori 3GB dan 32GB sebagai internal storage yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD pastinya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 5,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13 plus 5 MP sebagai selfie kamera depannya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2930 mAh. Nah gimana guys, dengan harga mulai 700 ribuan tersebut dan pastinya sudah tersedia jaringan 4G, apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini.
Nah itu tadi guys, daftar 5 HP murah harga 500 ribuan terbaik selama tahun 2021 recommended by Gadget Insight. Nah buat kalian nih yang mau tanya-tanya tentang rekomendasi HP murah, kalian bisa langsung masuk ke grup WhatsApp Gadget Insight melalui link undangan di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.